Tapi kalau di antara jamaah itu dari hafal Quran, dipilih yang terbaik bacaannya. Jadi jangan sampai baca itu yang tidak baik. Ada masjid di belakang itu bagus-bagus bacaannya, yang maju yang pelat-pelat. Ada itu yang sudah tua-tua, kalau sudah tua bacanya tidak jelas ya kasihkan yang bagus, yang bagus. Karena ini mimpin jamaah ini, mimpin ibaratnya pilot, apa namanya? Ya, supir. Kalau supirnya tidak bagus ya nyemplung ke jurang. Jadi supirnya tidak bagus, tidak pakai lihai, nanti kalau dia bawa mobil bisa masuk ke jurang, semuanya mati semua. Jadi yang kita utamakan itu adalah yang bagus bacaannya. Syukur-syukur kalau di kampung itu ada yang hafal Quran, makanya dia dulu dihafal. Nah, pokoknya di kampung itu banyak. Sama-sama ada 2 orang yang hafal Quran. Kita pilih yang lama tinggal di desa itu. Ternyata sama-sama kelahiran situ. Yang dipilih lagi yang alimnya, alim agamanya. Ternyata sama-sama alimnya, sama-sama alimnya, sama-sama umurnya juga sama-sama. Apalagi yang dipilih, semua sudah sama. Ya pilih istrinya. Oh istrinya juga sama, saya sudah bagi dua-dua. Kalau di satu ada yang buatnya dua-dua. Tapi jarang Pak imam untuk 2 istri jarang. Jadi itu, jadi kita utamakan itu yang mimpin sholat itu adalah yang terbaik bacaan. Ya Allah, saya kemarin itu terawih di masjid. Saya kan kutub. Setelah kutub itu imamnya itu Pak Haji. Saya tanya sama Pak Haji, Pak Haji, kenapa Anda pernah ke masjid Pak Haji? Karena saya lihat di masjid. Dia bilang, saya itu Ustaz, sudah 2 kali stroke. Sudah 2 kali stroke. Stroke yang pertama itu ya alhamdulillah masih bisa jalan. Stroke kedua itu parah, tapi ya masih bisa jalan, tapi pincang-pincang. Sekalinya waktu dibacakan petugas sholat tarawih itu, saya kutub imamnya beliau. Mampus lah ini. Kalau tadi saya langsung truk imam ini lama selesai ini. Betul. 11 kata itu jam 9 lewat. Jam 9 sih jam berapa? Setengah 9 selesai. Setengah 9 ya? Kurang lah, lewat sedikit lah setengah 9. Jam 9? Setengah 10? Oh, itu jam 9 lewat. Jam 9 lewat 15. Baru saya ada kematian di kasus Joko ceramah. Saya ditunggu semua orang, telepon sudah semua. Aduh, saya bilang, bagaimana takdir? Ya dia aja mengajar. Ada yang laporan ke saya, Ustaz, di masjid ini imamnya sudah tua. Ya sudah tua kan, yang penting bagus bacanya, tidak Ustaz. Bacanya sudah tidak jelas. Kadang hurufnya itu hilang-hilang. Hilang-hilang. Tapi itu tergantung dari masjidnya. Makanya di sini jelaskan di sini, hilang-hilang di sini. Maka kita utamakan yang ahli dalam membaca kitab. Tapi kalau masalah umur itu ada tentukan di sini. Yang penting ahli membaca, bagus dalam membaca. Majelis Umar radhiyallahu itu para qurra, Pak. Qurra itu para pembaca. Qurra itu orang yang membaca Quran. Yang qori-qori itu sekaligus menjadi dewan surahnya. Baik itu pada orang tua maupun pemudanya. Jadi ya dewan surah itu pemimpinnya. Di masjid itu ya ada yang pemimpinnya.
di masjid besar itu ada imam tua, ketua imam seperti di Islamic Center itu, imam seperti Istiqlal, ada imamnya, imam penanggung jawabnya, imam besarnya, ada ahli di bawah-bawahnya. Jadi kalau masjid itu imamnya jangan satu aja, baik tidak yang dua atau tiga, ada penanggung jawab satu, yang dua itu cadangan, bisa bergantian. Jadi imam itu kalau dia ada halangan, jamaah juga sudah sampai kekosongan. Ada juga masjid itu Pak, ya itu kebetulan waktu itu saya ada waktu itu di masjid itu, saya sudah sebut masjidnya. Jadi kebetulan itu imamnya saling sorong menyorong. Ya saya menghargai, sampai, ayo maju. Bersorong-sorong, nah, 3 orang bersorong-sorong, ada yang mau maju. Ada orang gelondong dari belakang, langsung maju. Yang daripada bersorong-sorong, aku saya maju. Sekali maju, masuk PD. Sekali baca Al-Qurannya hancur. Nah, itulah. Ada itu, saya pernah nemuin sekali di masjid itu. Jadi pas saya singgah sholat, ya saya di belakang kan. Namanya yang masjid itu kan ya, yang punya wewenang itu yang bertugas masjid itu. Jadi saling sorong menyorong, saat ada yang mau masuk, ada di belakang sudah dorong. Jadi kalau imam itu ya nggak usah saling sorong menyorong, ya sudah. Kalau sudah terbagi kan ada yang duhur, ada yang asar, ada yang maghrib, ada yang isya. Sahih Bukhari. Dalam kitab Sahihnya yang itu berisikan hadis-hadis yang terangkum dalam satu bab. Ketahuilah, sini ketahuilah. Anal qiraatil Quran, sesungguhnya membaca Al-Quran itu afdalu, lebih bagus min tasbihi, daripada kita membaca tasbih. Jadi kita baca Quran itu Pak lebih bagus daripada kita baca tasbih. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah Allahu akbar. Wa la ilaha illallah. Itu lebih bagus baca Quran. Anta qiraatul Quran afdalu min tasbih wa tahlili. Membaca Al-Quran itu lebih afdal daripada tahlil. Tahlil itu la ilaha illallah, la ilaha illallah, itu masih lebih afdal membaca Al-Quran. Ini hadis hadis Bukhari. Wa ghairihima dan selain itu minal azkari, daripada zikir-zikir yang lain. Jadi pendapatnya dalam hadis Bukhari dijelaskan membaca Quran itu lebih utama dibandingkan baca tahlil dan zikir-zikir yang lain. Jadi Quran bersama. Jadi zikir yang paling hebat tidak ada tandingannya itu adalah Al-Quran. Jadi bagaimana solusinya Pak? Solusinya setelah kita sholat lebih bagus kita baca Quran dulu baru berzikir. Kalau urutannya, karena zikir yang terbaik itu yang terutama adalah baca Quran. Coba kalau Bapak haji ya di Mekah sama di Madinah, orang tuh habis sholat Pak langsung baca Quran. Langsung baca Quran. Setelah baca Quran dilanjutkan dengan zikir-zikir yang lain. Contoh kita sholat malam. Setelah kita sholat malam, sebelum kita berdoa, baca Quran. Ya terserah, 1 lembar, 2 lembar, berarti baca Quran. Kita ambil yang utamanya dulu, yang afdalnya dulu. Setelah kita membaca Quran, kalau kita lanjutkan dengan zikir. Setelah kita berzikir, baru